Kejagung periksa 142 saksi di kasus korupsi komoditas timah. Kejaksaan Agung, Kejagung, menetapkan tersangka ke-15 kasus korupsi dalam tata niaga komoditas timah wilayah izin usaha pertambangan, IUP, PT Timah Tibike tahun 2015-2022, yakni Krazirik Pantai Indah Kapuk, PIK, Helena Lim, Halen. Kejagung telah memeriksa 142 saksi dalam kasus tersebut. Hingga saat ini, tim penyidik telah memeriksa total 142 orang saksi dalam perkara ini. Berdasarkan hasil pemeriksaan dan dikaitkan dengan alat bukti yang cukup, tim penyidik telah menaikkan status satu orang saksi menjadi tersangka, yakni Halen selaku manajer PT KSC, kata Kapus Penkum Kejagung, Ketut Sumedana, dalam keterangannya, Selasa, 26 Maret 2024. Ketut mengatakan Helena ditahan untuk 20 hari ke depan. Penahanan dilakukan mulai hari ini hingga 14 April 2024. Selanjutnya, tersangka HN dilakukan penahanan di Rumah Tahanan Negara Salemba Cabang Kejaksaan Agung selama 20 hari ke depan, terhitung mulai tanggal 26 Maret 2024 sampai dengan 14 April 2024, ujarnya. Seperti diketahui, sudah ada 14 tersangka dalam kasus timah ini. Berikut ini daftar 14 tersangkanya. 1. Isji alias Au selaku pengusaha tambang di Kota Pangkal Pinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. 2. MBG selaku pengusaha tambang di Kota Pangkal Pinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. 3. Fik alias ASN selaku Direktur Utama CV VIP, perusahaan milik tersangka TN alias AN. 4. NRPT alias RS selaku Direktur Utama PT Timah Tibike tahun 2016-2021. 5. I alias ML selaku Direktur Keuangan PT Timah Tibike tahun 2017-2018. 6. BI selaku mantan komisaris CVVIP. 7. RI selaku Direktur Utama PT SBS. 8. TEN selaku Beneficial Ownership CVVIP dan PT MCN. 9. AA selaku Manajer Operasional Tambang CVVIP. 10. TT, tersangka kasus perintangan penyidikan perkara. 11. LE, General Manager PT TIN. 12. SP selaku Direktur Utama PT RBT. 13. RA selaku Direktur Pengembangan Usaha PT RBT. 14. Alwi selaku Direktur Operasional tahun 2017, 2018, 2021 dan Direktur Pengembangan Usaha tahun 2019 di 2020 PT Timah Tibika. Awalnya, pada 2018, tersangka Alwi selaku Direktur Operasi PT Timah Tibike periode 2017-2018 bersama tersangka MRPT selaku Direktur Utama PT Timah Tibike dan tersangka IE selaku Direktur Keuangan PT Timah Tibike menyadari pasokan biji timah yang dihasilkan lebih sedikit dibandingkan dengan perusahaan smelter swasta lainnya. Hal itu diakibatkan oleh masifnya penambangan liar yang dilakukan dalam wilayah IUP PT Timah Tibika. Atas kondisi tersebut, tersangka Alu bersama dengan tersangka RPT dan tersangka E, yang seharusnya menindak kompetitor, justru menawarkan pemilik smelter untuk bekerja sama dengan membeli hasil penambangan ilegal melebihi harga standar yang ditetapkan oleh PT Timah Tibike, tanpa melalui kajian terlebih dahulu. Guna melancarkan aksinya untuk mengakomodasi penambangan ilegal tersebut, tersangka Alu bersama dengan tersangka MRPT dan tersangka I menyetujui untuk membuat perjanjian seolah-olah terdapat kerjasama, sewa menyewa peralatan processing peleburan timah dengan para smelter. Pasal yang disangkakan kepada tersangka adalah Pasal 2 Ayat
1. Dan Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo Pasal 55 Ayat 1 Pertama KUHP